Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Satnusa Persada ya, PTSN. Kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Dan untuk PTSN ya, kita selalu lihat untuk riwayat pembagian dividennya dulu. Ini listing PTSN itu tahun 2007 ya, dan dari data yang saya dapatkan ini bagi dividennya itu dari mulai tahun 2012 ya, terus dia absen nggak bagi dividen, baru 3 tahun ke belakang ini dia bagi dividen ya. Sebenarnya kalau buat saya penting perusahaan itu harus bagi dividen ya. Karena apa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja ya, atau ada masalah sama bisnisnya gitu ya, nggak stabil, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi misalnya kayak sekarang nih, tahun buku 2012 ya bagi dividennya, berarti dia bagus. Nah, tapi di 2013 sampai 2021 gitu ya, dia nggak bagi dividen, artinya bisnisnya ya mungkin nggak stabil gitu ya. Entah ada masalah apa gitu ya. Cuman yang pasti selama nggak ada nilai tambah yang dibagikan kepada pemegang perusahaan ya itu nggak menarik buat saya ya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen, berarti dia udah stabil sekarang ya. Jadi ini menarik, bisa untuk kita lihat lebih lanjut ya. Oke, jadi sekarang kita langsung cek untuk ke data-data keuangannya. Oke, ini satuannya USD ya, ubah dulu ke USD-nya. Ini langsung kita cek untuk kas tara kasnya dulu ya. Kenapa kita harus lihat kas tara kas ya, nggak pernah bosan saya jelaskan. Karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya, jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan ada masalah gitu ya, nggak bisa bayar operasional, ekspansi, atau nggak bayar pinjamannya ya. Dan untuk posisi kas tara kasnya si PTSN ini memang dia lagi turun ya, 62% ya, 14,2 juta USD. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Sekarang kita loncat dulu ke ekuitas ya. Di ekuitas langsung pilih saldo labanya dulu, yang ini nilainya kita pindahin dulu. Kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah pos keuangan yang menunjukkan total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si PTSN dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 60,4 juta USD di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, perusahaan nggak akan bisa bagi dividen. Artinya perusahaan itu rugi melulu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah mau harga naiknya berkali-kali lipat ya saya nggak akan tertarik ya gitu. Udah apa ya? Udah prinsipnya ya memang seperti itu ya. Oke, sekarang cek untuk ekuitas pemiliknya. Kita pindahkan dulu ya untuk dapat nilai PBV-nya sih, rasio dasar aja. Nah ya, ini lihat dulu ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya, ini nilainya 0,95 ya. Artinya apa? Perusahaan ini telah menghasilkan profitnya itu sebesar 0,95 kali modal awalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnisnya modal 1 miliar, itu telah profit 950 juta. Ya di luar dividen telah dibagikan. Jadi kalau dividen ini yang dikembalikan lagi, dihitung ulang, mungkin nilai udah satu ya, udah satu lebih. Kalau udah satu berarti udah balik modal gitu. Ini bagus, dan secara PBV ini sedikit tipis sekali ya, di 0,99. Potensi profitnya 1% ya kalau dia mencapai ke book value di 389 ya. Ini sekarang 384 ya per harga 23 Januari. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke pendapatannya dulu ya. Untuk profitabilitasnya langsung pilih ya, ini ya pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini gitu ya adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik gitu ya, perusahaan yang bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar, ya dibutuhkan oleh customer ya. Dan memang untuk kinerja si PTSN ini, dia naiknya pendapatannya naik 91% ya, luar biasa gitu ya, naik 85 juta USD gitu. Dan nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya. Nanti keluar laba bruto. Ya, ini harus selalu dilihat. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk menghitung inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya.
ya, lewat gross profit margin ya. Jadi misalnya 13% nih. Artinya kalau teman-teman jual barangnya 100.000, ambil profit kotor 13.000. Ya 87.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Dan sedikit menarik ya, kenapa gini? Karena meskipun dia pendapatannya naik, tapi ini laba brutonya turun. Artinya harga modal barangnya ini naik. Gitu, berbeda nggak kayak periode sebelumnya? Ya, gitu, gross profit marginnya dia masih lebih tinggi ya. Jadi harga modalnya masih lebih rendah dibandingkan yang sekarang. Gitu ya. Jadi pasti udah paham lah ya. Nah, kita harus mencari ya, kalau saya ya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin. Karena apa? Karena itu, tapi ingat ya, harus sesuai dengan sektornya. Nah, kenapa tadi harusnya cari yang setinggi mungkin? Karena si laba bruto ini nanti semakin tinggi, dia akan semakin besar juga laba bersihnya. Karena si laba bruto itu nanti akan dikurangi beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Ya, nanti baru keluar laba bersih. Ya, mana sih laba bersihnya? Nah, yang ini nilainya. Gitu. Ini memang laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Dan memang untuk kinerja laba bersih ini naik ya, naiknya bagus juga ya, naik 50% gitu. Dan secara PER juga ternyata udah cukup murah ya, udah di 8,8 kali ya, udah di bawah 10 gitu. Oke, selanjutnya langsung cek laporan arus kas ya. Nah, di laporan arus kas ini langsung pilih penerimaan kas ya, yang ini nilainya. Kenapa? Karena penerimaan kas ini gitu ya, dia berbeda dengan pendapatan. Karena kalau pendapatan itu dia sifatnya hanya akrual ya. Jadi diakui dulu aja, dicatat di atas kertas dulu aja. Nggak memperhitungkan jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan. Ya, jadi ingat, uang kas ini dia nyata dibayarkan customer ke perusahaan ya. Rasionya harus tinggi. Kalau ini 86% ya, menurut saya kurang baik. Maaf, hidungnya gatal. Ya, jadi ini kurang baik ya kalau di bawah 90%. Gitu, minimal sekali 90%. Jadi kalau 86% itu berarti teman-teman jual barang 100 juta, customer-nya bayar cuma 86 juta. Ya 40 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang harus ditagih. Ya enggak, ya kalau yang sebelum ini bagus 54%, ya masih di atas 90 ya. Ingat, penerimaan kas itu harus tinggi karena si uang kas itu punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi ini untuk seperti ini yang rasio kasnya rendah seperti ini, harapannya si PTS ini harus meningkatkan kinerjanya ya, kinerja untuk menagih si piutang-piutang yang tersebut. Nah, dia bilang jadi pendapatan 177 juta USD, uang yang terima cuma 153 juta USD ya. Sekarang bayar operasional ya, bayar gaji karyawan, komisaris, direksi, dan seterusnya ya, berkaitan dengan operasional, nanti keluar net CFO. Nah, ini bagus, nilainya positif. Artinya bisnis ini menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, jadi buat apa teman-teman punya perusahaan, punya bisnis yang uangnya habis hanya untuk bayar gaji karyawan aja atau supplier doang ya, habisnya kayak gitu kan, artinya nggak ada uang sisa ya, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi harus positif wajib. Nah, memang lalu untuk aktivitas ekspansi usaha ini nilainya negatif ya, ini bagus. Artinya perusahaan ini semakin lama semakin besar ya, berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya, ini yang tuh perolehan aset tetap ya. Memang untuk kinerja ekspansi ini memang dia lebih agresif ya, jauh lebih agresif ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, cuman kembali lagi ya, dengan nilai CFI-nya yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan CFO-nya, pasti dia bergantung sama pinjaman. Ya, tuh. Untuk di CFF ini nilainya positif ya. Kalau positif artinya perusahaan mengambil pinjaman gitu ya. Kalau negatif dia melakukan pelunasan pinjaman. Ya, lihat tuh. Kalau ambil pinjaman positif. Ya, bayar pelunasan pinjaman negatif. Bayar dividen negatif. Kalau ada ambil pinjaman berarti kan ada beban bunga. Ya, gitu ya, beban bunganya harus diwaspadai gitu. Nah, jadi memang untuk periode sekarang ya tadi si PTSN untuk membiayai ekspansinya membutuhkan uang dari CFO-nya dan juga dari pinjaman ke bank. Ya, meskipun ini bagus ya, karena meskipun dia berekspansi ya kembali lagi dia masih bagi dividen. Jadi bisnis ini nyata, real gitu ya, nggak cuma untung di atas kertas aja ya. Dan pola arus kasnya untuk periode sebelumnya sebenarnya lebih bagus ya, karena dia plus min dan ada kenaikan kas setara kas. Ya udah bayar operasional, ekspansi, bayar dividen, bayar pinjaman, masih ada sisa kas. Ya, bagus. Kalau yang sekarang ya dia kan negatif nih ya, berarti kalau ada penurunan kas berarti perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya gitu ya. Jadi posisi kasnya makanya ini yang menyebabkan dia turun ya, melemah. Oke, selanjutnya cek untuk ke atas lagi ya, cek balik lagi untuk melihat resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvabilitasnya ya. Langsung pilih dulu aset lancar yang ini nilainya ya. Oke, sama tadi ini ya, jangka pendeknya dipindahin dulu. Ya, ini untuk lihat ya. Untuk rasio lancarnya ini memang 1,24 ya, di bawah 1,5. Jadi memang sedikit lemah
gitu ya, cuman masih oke. Cuman rasio kas ini memang turun sekali ya gitu, habis gitu karena penurunan kas yang besar. Jadi ini benar-benar tampak lemah sekali ya, 0,12. Nah, lalu kita cek dulu juga gitu ya, jangan hanya berpaku sama ini gitu ya, harus lihat untuk short term debt. Nah, short term debt-nya ini ada ini utang usaha lain-lain ya, paling ambil satu pos ini jadi utang bank yang ini ya, kita pindahin dulu. Oke, ya ini bagus ya. Untuk rasio kas terhadap short term DP ini masih 1,28 ya, masih di atas 1. Jadi dia bisa melunasi pinjaman jangka pendeknya dengan uang kas yang ada. Ya, jadi dia mengurangi resiko gagal bayar. Ya, segini sih saya rasa masih bagus ya, masih dalam batas ditoleransi gitu ya. Cuman selama gitu CFO-nya masih positif ya untuk di periode-periode berikutnya. Lalu untuk jangka panjangnya biasanya kita hitung dulu ya, DER-nya dipindahin dulu. Nah, ini memang untuk daerah masih di bawah 1 ya, masih aman. Untuk long term debt to equity-nya berarti ambil utang bank aja satu ini ya, kita pindahkan dulu. Oke, ya ini kita lihat ya, ini masih rendah ya, masih di 0,19 ya. Jadi untuk jangka panjang sih masih aman gitu ya. Tapi ya ini ya, total debt-nya berarti naik ya, kan tadi ada pinjaman untuk ekspansi usahanya. Jadi setelah saya pindahkan si PTSN, menurut saya si PTSN ini sama perusahaan yang saya rasa masih baik gitu ya, karena dia 3 tahun ke belakang bagi dividen stabil ya, meskipun dia tadi di tengah ekspansi gitu, dia masih sebelum-sebelumnya juga masih bisa bagi dividen ya. Oke, selalu juga saldo labanya positif setelah profitnya 0,95 kali modal awalnya dan sudah sedikit cukup murah ya di PBV 0,99, potensi profit 1,2% kalau mencapai ke book value-nya di 389. Per saya rasa udah cukup murah ya, udah di bawah 10 di 8,82 dan pola arus kas ini bagus ya, kinerja CFO-nya naik gitu ya, dan tapi perlu diingat ya untuk periode sekarang perusahaan sedang berekspansi dulu ya. Namun melihat seperti ini sih saya rasa mungkin masih ada peluang ya untuk bagi dividen gitu ya, karena terlihatnya sih stabil, situ masih kelihatan stabil gitu. Coba ntar saya cek dulu sebentar. Jadi pengen lihat lagi untuk yang si posisi ya tuh lihat lah pembayaran dividennya ya, paling asumsikan aja 2 ini ya, 2 juta USD, kas di dompet masih ada 8,6 ya, jadi ada kemungkinan di tahun depan sih masih bisa bagi dividennya, masih cukup. Cuma kembali lagi lihat lagi di kuartal 4-nya. Secara resiko untuk bisnisnya, likuiditas dan solvabilitas tadi udah disebutkan aman, untuk likuiditas juga masih relatif aman ya, tetap harus didukung, dipantau lagi untuk aktivitas bisnisnya terutama untuk CFO-nya ya, harus stabil. Nah, jadi ya itulah pendapat saya. Mungkin untuk PTSN, nggak tahu nih buat teman-teman si PTSN menarik nggak ya? Boleh sharingkan pendapatan di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun depan gimana, tahun ini gimana, saya nggak tahu ya. Teman-teman harus analisis lebih lanjut, proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas dari kinerjanya aja ya, berdasarkan laporan keuangan yang ada sekarang 2025 Q3. Jadi untuk masalah harga besok naik atau turun saya nggak tahu ya, saya selalu kembalikan harga ke market aja, terserah market mau hargai ini di harga berapa. Dan untuk masalah valuasi, kembali lagi teman-teman yang menilai lama apakah masih murah atau sudah mahal ya, pendapat masing-masing aja ya, subjektif dan relatif. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung tulis aja di kolom komentar ya, supaya nanti saya respon. Dan mungkin itu aja, terima kasih ya sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.